warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek Internet of Things kami. Sebelum menjelaskan, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raden Arif Basir dengan NPM 2215061197 dari kelas PSTIA. Nama saya Kevin Gantama dengan NPM 2215061133 dari kelas PSTIA. Nama saya Muhammad Haikal Batubara, NPM 2255061010. Selamat menyaksikan penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya Raden Arif Basir ingin menjelaskan tentang apa saja alat dan bahan serta sensor yang digunakan di alat pendeteksi gerakan proyek kelompok kami. Di bawah ini bisa dilihat, yang pertama ada USB ini untuk menyambungkan ke laptop. Kemudian di sini kami menggunakan sensor PIR atau infrared yang berfungsi untuk mendeteksi motion atau gerakan. Kemudian di sini ada buzzer yang dimana ini berfungsi untuk membunyikan kalau ada gerakan, bunyi bip bip bip. Kemudian ada not MCU, di sini bisa dibilang otak dari rangkaian kami. Kemudian untuk kabel-kabelnya bisa dilihat sendiri di sini ya. Jadi di sini dapat kita lihat pada Arduino IDE-nya. Di sini kita terlebih dahulu mendefinisikan Blink template ID dan juga template name yang sudah kita atur di website Blink. Juga di sini kita masukkan author tokennya sesuai dengan device yang kita gunakan. Kemudian di sini include menggunakan ESP8266 dan dengan cara penyambungan yaitu WiFi. Lalu di sini seperti biasa author, kemudian SSD WiFi yang digunakan beserta passwordnya. Lalu di sini kita mendefinisikan pin yang digunakan pada breadboard tadi, yaitu pin D1 untuk passive infrarednya sensor. Kemudian untuk buzzernya itu di pin D2. Kemudian di sini kita melakukan inisialisasi variabel yaitu passive infrared state yakni low. Kemudian untuk fungsi prototype-nya itu ada void activate buzzer dan juga deactivate buzzer. Kemudian di sini ada void setup serial begin 9600 dengan blink begin author SSD password. Pin modenya yang digunakan di sini yakni peer dan juga buzzer sebagai pin sebagai dimana peer itu berfungsi sebagai input dan juga buzzer itu berfungsi sebagai output. Nah di sini nanti digital write-nya itu buzzer pin low. Kemudian di sini ada fungsi perulangan loop di mana void loop blink.run ketika blinknya sudah online, maka di sini terdapat integer sensor PIR value sama dengan digital write sesuai dengan peer pinnya. Kemudian terdapat fungsi percabangan di mana if peer file sama dengan high dan peer state-nya itu sama dengan low, maka peer state-nya itu akan menyala yaitu high. Kemudian akan muncul output serial.println motion detected. Kemudian ini juga sudah disesuaikan dengan blink di mana log event-nya itu peer detected. Lalu akan muncul notifikasi gerakan terdeteksi yang mengartikan buzzer telah aktif. Lalu terdapat kondisi kedua, else if value pada peer itu low, maka peer state-nya high dan buzzer-nya itu deactivate. Kemudian ada juga didefinisikan untuk fungsi buzzer-nya itu void activate buzzer itu terdapat fungsi for integer i sama dengan 0, i di bawah 3, maka i akan increment. Itu adalah bunyi yang akan dihasilkan oleh buzzer. Lalu digital write-nya itu buzzer pin high, delay selama 2 detik, kemudian buzzer pin low dan delay selama 2 detik lagi. Terus terakhir ini ada void deactivate buzzer di mana digital write buzzer pin sama pin low. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyambungkan breadboard tadi ke device laptopnya. Setelah kita hubungkan, kita langsung saja ke upload. Dan kita akan menunggu proses compiling dari Arduino IDE-nya.
Pause dulu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pada Blink-nya. Bisa dilihat di sini ada device-nya yaitu UAS. Kemudian kita masuk ke template UAS-nya. Kita masuk ke edit dashboard. Kemudian kita lihat notifikasi yang sudah di setel. Di sini ada notifikasi yaitu PIR detected yang bertipe warning. Kemudian notification-nya di enable dengan deskripsi nama gerakannya yaitu gerakan terdeteksi seperti yang sudah ditaruh di codingan tadi. Udah. Selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi sensor kami. Di sini kami mempunyai replika rumah yang sudah kami buat sendiri dan akan digunakan sebagai rumah di mana sensor ini berada. Jadi ketika sensornya berada dalam rumah, di sini sensornya dapat mendeteksi apabila ada gerakan, dia akan membunyikan buzzer. Ini saya masukin tangan ke dalam. Jadi dapat kita lihat setelah sensor infrared mendeteksi gerakan dan buzzernya berbunyi, maka notif dari Blink-nya akan masuk ke handphone yang dipakai melalui email yang di set. Oke, di sini kita oke saja. Nah, kemudian notifikasi juga akan muncul pada email sebagai device owner yang sudah dapat kita lihat tadi di web Blink-nya, di mana device owner itu menggunakan email saya. Nah, dia akan mengirimkan notifikasinya melalui email dan juga melalui aplikasi Blink Mobile secara real time. Saya rasa cukup sekian penjelasan dan demonstrasi rangkaian IoT dari kelompok kami, yaitu alat pendeteksi gerakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan dan salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.